Pernahkah Anda merasakan hal ini? Dokter meresepkan antibiotik. Anda dengan patuh menghabiskan seluruh dosis yang diberikan. Penyakit pun sembuh. Tapi bukannya lega, yang muncul malah perut kembung, rasa tidak nyaman, discomfort, dan perasaan umum bahwa ada yang salah di dalam tubuh Anda. Seolah-olah ada peperangan yang baru saja terjadi di sana. Dan tahukah Anda benar sekali. Hari ini, kita akan membahas apa sebenarnya yang terjadi pada usus Anda setelah pemboman karpet semacam itu. Dan yang paling penting, makanan apa yang harus Anda konsumsi untuk mengembalikan semuanya ke tempatnya, serta membangun kembali dunia internal Anda. Saya tidak hanya akan membahas produk-produk penyelamat, tetapi juga penyabot di piring Anda yang dapat mengubah proses pemulihan menjadi mimpi buruk. Tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui rahasia utama mikroflora sehat yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap nutrisi. Ngomong-ngomong, bagikan di kolom komentar, apa efek samping paling aneh yang pernah Anda alami setelah mengonsumsi antibiotik? Saya yakin kita akan mengumpulkan koleksi cerita yang sangat berharga. Untuk tahu cara memperbaikinya, kita harus tahu dulu apa yang rusak. Bayangkan usus Anda bukan sekadar organ, tapi sebagai kota metropolitan besar, ramai, dan padat penduduk. Di dalamnya hidup triliunan penghuni mikroskopis, bakteri, jamur, virus. Inilah yang disebut mikrobioma Anda. Dalam kota yang sehat, sebagian besar penduduknya adalah warga negara yang taat hukum. Mereka membantu Anda mencerna makanan, menghasilkan vitamin, melatih sistem kekebalan tubuh, dan bahkan memengaruhi suasana hati Anda. Namun, ada juga preman kecil, bakteri patogen. Selama jumlah penduduk yang baik banyak, mereka akan menjaga para preman ini tetap terkendali. Nah, sekarang bayangkan, jika sebuah bom atom dijatuhkan di kota ini. Itulah antibiotik. Tugas mereka adalah menghancurkan bakteri jahat penyebab penyakit, tetapi mereka tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka menghancurkan segalanya, musuh dan juga teman. Akibatnya, kota metropolitan Anda yang subur berubah menjadi gurun yang hangus. Kondisi inilah yang disebut disbiosis. Kekosongan tidak akan bertahan lama, dan sekarang wilayah ini bisa saja direbut oleh para preman dan bandit sejati itu. Tugas kita adalah mencegah mereka melakukan ini dan mengisi kembali kota tersebut dengan penduduk yang baik. Jadi, misi pertama dan terpenting kita adalah operasi penanaman kembali penduduk. Kita memerlukan bala bantuan penghuni baru yang bersahabat, yang tugasnya membangun kembali kota yang sempat rusak. Para pejuang pemberani ini kita sebut probiotik. Mereka adalah mikroorganisme hidup yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ketika Anda mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik, pada dasarnya Anda sedang mengirimkan pasukan bantuan ke dalam usus Anda. Setelah tiba, mereka langsung memulai tugas penertiban. Menggusur bakteri-bakteri jahat yang sudah terlanjur berkembang biak di tempat kosong, membantu memulihkan lapisan dinding usus yang juga rusak akibat efek antibiotik, dan mulai memproduksi zat-zat bermanfaat, seperti asam lemak rantai pendek, yang berfungsi sebagai bahan bakar utama bagi sel-sel usus. Sumber paling terkenal dan mudah didapat dari para pembantu kecil ini, tentu saja adalah yogurt. Rak-rak supermarket penuh sesak dengan berbagai jenis dan warna kemasan. Tapi di sini terdapat kesalahan pertama dan paling umum yang bisa menyia-nyiakan semua usaha Anda. Tampilkan animasi di layar. Bakteri lucu mendarat dengan parasut di kota yang hancur, mengenakan helm konstruksi dan membawa peralatan. Mari kita bahas soal yogurt. Tidak semua yogurt itu benar-benar sehat. Kemasan menarik dengan label bio atau mengandung kultur hidup tidak serta-merta menjamin manfaat kesehatannya. Ingat baik-baik, musuh utama Anda saat ingin menyeimbangkan kembali mikrobioma usus adalah gula. Mayoritas yogurt kemasan yang dijual di pasaran, terutama yang sudah ditambah perasa buah, jeli, atau sirup, mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Padahal gula adalah makanan favorit bagi bakteri jahat dan jamur patogen, seperti Candida. Ini menjadi paradoks. Anda berusaha mengisi usus dengan bakteri baik, tapi di saat yang sama Anda malah memberi makan pasukan musuh. Akibatnya Anda tidak menyembuhkan, tapi justru memperparah ketidakseimbangan yang sudah ada. Oleh karena itu, pilihan terbaik Anda adalah yogurt alami, tawar, dan tanpa tambahan apapun, yang sering kita kenal sebagai Greek yogurt atau plain yogurt, yogurt putih. Selalu periksa daftar komposisinya baik-baik. Kandungannya seharusnya hanya terdiri dari susu dan kultur bakteri hidup.
Starter. Cari nama-nama seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus pada kemasannya. Yogurt jenis ini biasanya memiliki masa simpan yang pendek dan itu adalah pertanda baik. Itu menandakan bahwa bakteri di dalamnya memang benar-benar hidup. Jika yogurt ibarat prajurit biasa dalam pasukan probiotik, maka kefir adalah tim pasukan khusus elitnya. Minuman susu fermentasi yang dibuat menggunakan biji kefir ini mengandung spektrum bakteri dan ragi baik yang jauh lebih luas dibandingkan yogurt biasa. Jumlahnya bisa mencapai 30 hingga 50 jenis strain yang berbeda. Keragaman seperti ini adalah kunci untuk menciptakan ekosistem usus yang kuat dan stabil. Berbagai jenis bakteri menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Semakin banyak spesialis yang Anda miliki, semakin optimal seluruh sistem akan bekerja. Kefir tidak hanya membantu mengisi usus, tetapi juga memiliki sifat antibakteri terhadap beberapa mikroba berbahaya. Misalnya, di dalamnya terdapat strain unik Lactobacillus kefiri yang berdasarkan penelitian dapat menekan pertumbuhan bakteri Salmonella dan Helicobacter pylori. Selain itu, kefir adalah sumber kalsium dan vitamin K2 yang sangat baik, penting untuk menjaga kesehatan tulang. Seperti halnya yogurt, pilihlah kefir alami tanpa tambahan gula atau perasa. Jika Anda kurang menyukai rasa aslinya yang murni, Anda bisa menambahkan sedikit beri atau 1 sendok teh madu di rumah. Tunjukkan di layar gelas kefir yang indah, tempat beri segar, raspberry dan blueberry, perlahan dijatuhkan. Kita beralih dari produk susu, sekarang fokus ke sayuran. Dan bintang utama kita di sini adalah sauerkraut, atau yang kita kenal sebagai asinan kubis yang difermentasi. Ya, benar, makanan sederhana yang mungkin sudah kita kenal sejak lama. Tapi ingat, ini harus yang dibuat dengan metode fermentasi alami, bukan hanya diasinkan atau dimarinasi dengan cuka. Dalam proses fermentasi, bakteri asam laktat, Lactobacillus, yang hidup di permukaan daun kubis mulai berkembang biak dengan cepat. Mereka memproses gula alami yang terkandung dalam kubis. Hasilnya, kita mendapatkan produk yang benar-benar padat probiotik. Ini adalah makanan hidup yang sesungguhnya. Lebih dari itu, fermentasi tidak hanya menciptakan probiotik, tetapi juga meningkatkan bioavailabilitas atau kemampuan tubuh menyerap vitamin. Asinan kubis fermentasi kaya akan vitamin C, vitamin K, dan zat besi. Selain itu, kubis ini juga tinggi serat, dan kita akan bahas lebih lanjut soal pentingnya serat nanti. Untuk mencari asinan kubis seperti ini, Anda harus melihat di bagian produk dingin di supermarket atau mungkin di pasar tradisional. Pastikan untuk memeriksa labelnya, komposisinya tidak boleh mengandung cuka. Namun, yang terbaik adalah membuatnya sendiri di rumah. Ini sangat mudah dan murah. Anda hanya perlu kubis, garam, dan sedikit waktu. Tunjukkan cuplikan time-lapse singkat dan cepat tentang cara mengiris kubis, meremasnya dengan garam, dan menatanya di stopless untuk proses fermentasi. Dunia makanan fermentasi itu sangat luas, tidak hanya sebatas kefir dan kubis. Mari kita perluas wawasan kuliner kita, karena semakin beragam sumber probiotik yang Anda konsumsi, semakin baik dampaknya bagi kesehatan usus Anda. Coba lirik kimchi. Ini adalah versi fermentasi kubis ala Korea, namun jauh lebih pedas dan kaya rempah, berkat tambahan cabai, bawang putih, dan jahe. Kimchi adalah ledakan probiotik yang sesungguhnya. Pilihan menarik lainnya adalah asinan atau acar fermentasi. Tapi ingat ya, kita bicara tentang acar mentimun atau tomat yang proses pengasinannya menggunakan air garam, brine, murni, bukan yang menggunakan cuka. Di Asia, produk seperti miso, pasta kedelai fermentasi yang sering dijadikan bahan dasar sup, dan tempe, kedelai yang difermentasi, juga sangat populer. Bagi penggemar minuman, ada kombucha atau teh jamur. Ini adalah teh yang difermentasi, menghasilkan rasa asam manis yang menyegarkan. Saat memilih produk-produk ini, selalu ada satu aturan emas. Cari versi yang hidup, live, dan tidak dipasteurisasi. Karena proses pemanasan atau pasteurisasi akan membunuh semua bakteri baik yang bermanfaat. Dengan memasukkan berbagai jenis makanan fermentasi ke dalam menu harian Anda memastikan usus Anda mendapatkan beragam jenis strain mikroba baik. Pada layar bisa ditampilkan kolase atau kaleidoskop berbagai makanan fermentasi, kimchi yang berwarna cerah, sup miso, tempe bakar, dan segelas kombucha. Nah, kita sudah menanam pasukan probiotik di dalam usus kita. Tapi, apa langkah selanjutnya? Kalau kita biarkan mereka tanpa dukungan,
mereka tidak akan bertahan lama. Penghuni baru kita ini butuh makanan, dan makanan itu disebut prebiotik. Ini adalah jenis serat makanan khusus yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Tapi, bakteri baik di usus besar justru sangat menyukai mereka. Intinya, prebiotik itu adalah pupuk untuk kebun di dalam perut Anda. Jika probiotik diibaratkan sebagai benih tanaman baik, maka prebiotik adalah tanah berkualitas dan nutrisi yang memungkinkan benih-benih itu bertunas, menguat, dan berkembang biak. Tanpa prebiotik yang cukup, bahkan suplemen probiotik terbaik dan termahal sekalipun bisa jadi sia-sia. Bakteri baik akan mati kelaparan, dan tempat mereka akan diambil lagi oleh patogen. Itulah mengapa strategi pemulihan selalu berjalan dua arah. Masukkan yang baik, probiotik, dan berikan mereka makan yang baik, prebiotik. Jadi, di mana kita bisa menemukan makanan menakjubkan ini untuk teman-teman kecil kita? Tampilkan animasi sederhana. Bakteri probiotik yang tadinya sedih menjadi ceria dan bersemangat saat molekul prebiotik mendatanginya. Sumber utama prebiotik adalah serat, atau yang kita kenal sebagai serat pangan. Serat ini bisa ditemukan dalam makanan nabati. Namun perlu diketahui, serat itu ada beberapa jenis. Ada yang namanya serat tidak larut. Serat jenis ini melewati saluran pencernaan kita secara utuh, bertindak seperti sikat yang membersihkan dinding usus dan membantu pembentukan kotoran atau feses. Hal ini sangat penting agar kita bisa buang air besar, BAB, dengan teratur. Lalu ada juga serat larut. Nah, jenis serat inilah yang menjadi makanan kesukaan, utama bagi bakteri baik kita. Serat larut akan larut dalam air, membentuk zat seperti gel. Dalam bentuk inilah ia mencapai usus besar, di mana ia akan disambut dengan antusias oleh mikroflora usus kita. Sumber serat larut yang sangat baik adalah produk serealia utuh. Ganti roti putih dan pasta Anda dengan alternatif gandum utuh. Mulailah hari Anda dengan oatmeal. Tapi ingat, bukan yang instan dari kemasan, melainkan oat yang harus dimasak terlebih dahulu. Jelai, beras merah, quinoa, dan buckwheat, gandum hitam. Semua ini adalah sumber serat prebiotik yang luar biasa. Makanan ini tidak hanya akan memberi makan bakteri baik Anda, tetapi juga akan menyediakan karbohidrat lambat, memberikan rasa kenyang yang tahan lama, serta energi tanpa menyebabkan lonjakan tajam pada kadar gula darah Anda. Di layar bisa ditampilkan perbandingan. Di kiri, roti putih dan pasta, di kanan roti gandum utuh, oatmeal dan beras merah. Bicara soal sayuran, ada beberapa yang jadi superstar karena kandungan prebiotiknya yang tinggi, utamanya semua jenis bawang, bawang bombay, bawang prei, bawang merah, dan tentunya bawang putih. Mereka mengandung inulin dan fruktooligosakarida. Ini adalah jenis prebiotik yang paling efektif dan paling banyak diteliti. Tentu saja, setelah konsumsi antibiotik, sistem pencernaan kita mungkin masih sensitif. Jadi, jangan langsung mengonsumsi bawang mentah dalam jumlah banyak. Mulailah dengan yang sudah dimasak atau diolah. Masukkan ke dalam sup, tumisan, atau dipanggang bersama sayuran lain. Pemenang lainnya adalah topinambur, atau yang dikenal sebagai ubi bunga matahari. Sayuran ini sangat kaya akan inulin. Anda bisa memanggangnya, membuat pure, atau menambahkannya ke dalam salad. Asparagus juga merupakan pilihan yang fantastis. Selain mengandung prebiotik, asparagus juga kaya akan antioksidan. Usahakan memasukkan sayuran ini ke dalam menu harian Anda secara teratur. Sedikit bawang putih atau bawang bombay dalam masakan saja sudah bisa berkontribusi besar pada kesehatan mikrobiota usus Anda. Ingatlah, variasi adalah kunci keberhasilan. Selingi berbagai jenis sayuran agar bakteri usus Anda mendapatkan spektrum nutrisi yang lengkap. Tampilkan visual sayuran segar, seikat bawang putih, bawang prei, asparagus segar, dan umbi topinambur. Buah-buahan dan beri-berian tidak hanya kaya akan vitamin, tetapi juga merupakan sumber prebiotik yang sangat baik. Salah satu pilihan terbaik adalah apel. Apel mengandung pektin, sejenis serat larut yang difermentasi secara aktif oleh bakteri baik dalam usus. Pektin mendorong pertumbuhan bifidobakteria dan memicu produksi butirat. Butirat inilah asam lemak rantai pendek yang memberi nutrisi pada sel-sel usus dan memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan. Buah luar biasa lainnya adalah pisang, terutama yang masih agak mentah atau berkulit kehijauan. Pisang jenis ini kaya akan apa yang kita sebut pati resisten. Sama seperti serat,
Pati ini tidak dicerna di usus kecil dan utuh sampai ke usus besar, di mana ia menjadi makanan bagi mikrobiota usus kita. Seiring matangnya pisang, pati ini berubah menjadi gula. Oleh karena itu, jika Anda mencari manfaat prebiotik, pilihlah buah pisang yang masih sedikit hijau. Semua jenis beri-berian, seperti raspberry, blueberry, strawberry, dan karen, juga mengandung banyak serat dan, yang tak kalah penting, kaya akan polifenol. Zat-zat ini juga memberikan dampak positif pada flora usus kita. Visual, tunjukkan apel, pisang kehijauan, dan segenggam beri-berian dimasukkan ke dalam blender untuk smoothie. Kacang-kacangan adalah superfood sejati bagi usus Anda. Mulai dari lentil, kacang Arab, chickpea, hingga kacang polong, semuanya adalah sumber serat prebiotik yang luar biasa. Di dalamnya terkandung banyak galakto-oligosakarida yang berperan penting dalam merangsang pertumbuhan bakteri, baik seperti bifidobacteri dan lactobacillus. Selain itu, kacang-kacangan juga merupakan sumber protein nabati yang sangat baik, penting untuk pemulihan tubuh. Mereka juga kaya akan karbohidrat kompleks, vitamin B, serta mineral penting seperti zat besi dan magnesium. Namun, Anda perlu berhati-hati saat mengonsumsi kacang-kacangan, terutama di awal masa pemulihan. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gas dan perut kembung, karena mikrobioma usus Anda belum terbiasa dengan asupan serat yang begitu melimpah. Mulailah dengan porsi kecil, misalnya hanya dengan beberapa sendok humus atau semangkuk sup lentil. Pastikan Anda merendam kacang kering semalaman sebelum dimasak. Cara ini sangat membantu mengurangi senyawa yang memicu produksi gas. Tingkatkan porsi secara bertahap. Berikan waktu bagi usus Anda untuk beradaptasi. Kesabaran dan konsistensi bertahap adalah kunci utama Anda. Tampilkan 3 mangkuk cantik, berisi lentil rebus, kacang Arab, dan kacang merah. Nah, setelah kita tahu apa yang harus dimasukkan ke dalam menu makanan, sekarang giliran membahas apa yang harus kita singkirkan dari diet Anda secara total. Dan musuh nomor 1, penyokong utama semua penjahat di usus Anda, tidak lain adalah gula. Dan ini bukan hanya tentang gula putih yang Anda masukkan ke dalam teh. Gula tersembunyi ada di banyak sekali produk, minuman manis, jus buah, kue-kue, makanan ringan, saus, hingga sereal instan. Bakteri patogen dan terutama jamur ragi seperti Candida sangat menyukai gula. Ini adalah bahan bakar utama mereka, yang memungkinkan mereka berkembang biak dengan kecepatan luar biasa. Setelah antibiotik menghancurkan populasi bakteri baik yang selama ini menahan pertumbuhan Candida, jamur ini bisa mulai mengambil alih wilayah usus secara aktif. Jika Anda terus memberinya makan berupa gula, Anda sendiri yang menciptakan masalah yang disebut kandidiasis, yang gejalanya berupa kembung, keinginan kuat untuk makan manis, kelelahan, dan infeksi jamur. Oleh karena itu, selama masa pemulihan dan idealnya untuk selamanya, kurangi konsumsi gula tambahan seminimal mungkin. Di layar, tampilkan animasi. Bakteri probiotik yang lucu terlihat sedih, sementara jamur Candida yang jahat tumbuh besar dan senang sambil memakan kubus gula. Di posisi kedua dalam daftar pantangan kita adalah makanan olahan dan karbohidrat rafinasi. Ini termasuk roti putih, tepung putih, nasi putih, pasta yang terbuat dari tepung premium, berbagai jenis kerupuk, keripik, chips, makanan cepat saji, dan makanan instan. Kenapa makanan ini bermasalah? Pertama, selama proses pengolahan, hampir semua serat, vitamin, dan mineralnya hilang. Artinya, mereka tidak memberikan nilai gizi apapun bagi mikrobiota Anda. Ini adalah kalori kosong. Anda mungkin merasa kenyang, tetapi bakteri baik Anda justru tetap kelaparan. Kedua, makanan ini dipecah sangat cepat menjadi gula sederhana. Hal ini menyebabkan lonjakan tajam kadar glukosa dalam darah. Dan seperti yang sudah kita bahas, lonjakan ini akan memberi makan bakteri jahat, flora patogen. Ketiga, banyak makanan olahan mengandung lemak trans, bahan pengawet, pengemulsi, dan zat kimia tambahan lainnya. Zat-zat ini dapat berdampak negatif pada komposisi mikrobioma Anda dan memicu peradangan di usus. Usahakanlah untuk menyusun pola makan Anda berdasarkan makanan utuh dan tidak diolah. Sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, whole grains, kacang-kacangan, dan sumber protein berkualitas. Masaklah makanan Anda sendiri, dengan begitu Anda akan tahu persis apa yang ada di piring Anda. Visual, tampilkan garis pemisah di layar. Di satu sisi keranjang berisi sayuran, biji-bijian, dan ikan. Di sisi lain, tumpukan kemasan makanan cepat saji, keripik, dan kue-kuean.
Banyak orang yang mencoba berhenti mengonsumsi gula, akhirnya beralih ke pemanis buatan seperti aspartam, sukralosa, atau sakarin. Kelihatannya ini solusi yang logis, rasa manis tanpa tambahan kalori. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemanis buatan ini ternyata menyimpan masalah tersembunyi. Beberapa di antaranya diketahui dapat memengaruhi komposisi dan fungsi mikrobiota usus kita secara negatif. Sebagai contoh, ada temuan yang menyebutkan bahwa pemanis ini bisa mengubah keseimbangan bakteri, cenderung meningkatkan bakteri yang berhubungan dengan gangguan metabolisme dan obesitas. Bahkan, mereka berpotensi mengurangi jumlah bakteri baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacteri. Meskipun mekanisme pastinya belum sepenuhnya dipahami, intinya adalah, meskipun bukan gula, zat-zat ini tetap berinteraksi dengan bakteri dalam tubuh kita, dan interaksi ini tidak selalu membawa manfaat. Karena itu, jika Anda sedang dalam masa pemulihan usus atau ingin menjaga kesehatan pencernaan, sebaiknya hindari juga pemanis buatan ini. Jika Anda benar-benar mendambakan rasa manis, gunakan pemanis alami secukupnya. Pilihan yang baik adalah madu, sirup maple, atau stevia. Namun ingat, jangan berlebihan juga mengonsumsi pemanis alami ini. Cara terbaik adalah melatih lidah dan reseptor Anda untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada rasa yang terlalu manis. Tampilkan di layar, tangan membuang kemasan pemanis buatan ke tempat sampah. Lemak adalah komponen penting dalam pola makan kita. Namun, tidak semua jenis lemak itu sama. Saat Anda sedang memulihkan kesehatan mikrobiota usus, penting untuk membatasi asupan makanan yang tinggi lemak jenuh, dan terutama lemak trans. Contohnya adalah daging merah berlemak, produk sosis, atau daging olahan pabrik, margarin, makanan cepat saji, hidangan yang digoreng rendam, dan kue-kue kemasan. Mengapa lemak-lemak ini merugikan? Kelebihan asupan lemak jenis ini dapat memicu pertumbuhan bakteri jahat yang dapat memperburuk proses peradangan di dalam usus. Lemak tersebut juga berpotensi merusak integritas dinding usus, membuatnya menjadi lebih mudah ditembus. Kondisi ini dikenal sebagai sindrom usus bocor atau leaky gut, di mana partikel makanan yang tidak tercerna sempurna dan racun dapat masuk ke aliran darah melalui dinding usus. Hal ini bisa memicu peradangan sistemik dan reaksi autoimun. Sebagai gantinya, fokuskan konsumsi Anda pada lemak tak jenuh yang menyehatkan. Sumbernya termasuk alpukat, minyak zaitun extra virgin, berbagai jenis kacang-kacangan, terutama kenari, biji rami dan chia, serta ikan berlemak seperti salmon, makarel, atau sarden yang kaya akan asam lemak omega-3. Omega-3 ini dikenal memiliki efek anti-inflamasi atau anti peradangan yang sangat kuat. Coba bandingkan 2 piring makanan. Di satu sisi, ada stik berlemak dengan kentang goreng. Di sisi lain, ada salmon panggang ditemani alpukat dan salad. Dan poin terakhir dalam daftar pantangan yang sering diabaikan adalah alkohol. Setelah menjalani rangkaian antibiotik, tubuh Anda, terutama hati, sudah terbebani. Alkohol menciptakan beban toksik tambahan. Namun, yang jauh lebih penting, alkohol secara langsung memengaruhi mikroflora usus Anda. Pada dasarnya, etanol bertindak sebagai antiseptik, tidak hanya di luar, tetapi juga di dalam. Ia dapat membunuh bakteri baik dan jahat, sehingga menyia-nyiakan semua upaya Anda untuk membangun kembali koloni bakteri. Konsumsi alkohol yang berkelanjutan dapat mengurangi keragaman mikrobioma yang merupakan indikasi usus yang tidak sehat. Alkohol juga dapat merusak selaput lendir lambung dan usus, meningkatkan permeabilitasnya. Oleh karena itu, selama masa pemulihan yang mungkin memakan waktu dari beberapa minggu hingga beberapa bulan, lebih baik hindari alkohol sepenuhnya. Berikan usus Anda kesempatan untuk pulih dalam suasana yang tenang, tanpa stres atau serangan kimia tambahan. Ganti segelas anggur dengan secangkir teh herbal atau segelas kombucha. Tubuh Anda pasti akan berterima kasih. Tampilkan animasi. Segelas anggur ditumpahkan dan digantikan oleh secangkir teh herbal yang indah. Kita sudah sering membahas makanan, tapi seringkali kita melupakan komponen yang paling sederhana, namun sangat vital dalam pola makan kita, yaitu air. Hidrasi yang memadai sangat krusial bagi kesehatan usus. Pertama, air sangat dibutuhkan untuk proses pencernaan yang normal dan penyerapan nutrisi. Kedua, air membantu serat larut yang sudah kita bahas sebelumnya, membentuk gel yang menjadi makanan bagi bakteri baik kita. Tanpa air yang cukup, serat justru bisa memicu sembelit atau susah buang air besar. Ketiga,
Air membantu menjaga kesehatan lapisan mukosa usus. Lapisan lendir ini berfungsi sebagai penghalang pelindung sekaligus habitat bagi banyak mikroba baik. Dehidrasi dapat merusak atau mengganggu fungsi pelindung tersebut. Terakhir, air sangat diperlukan untuk membuang toksin dan produk sisa metabolisme dari tubuh. Jadi, berapa banyak air yang harus diminum? Rekomendasi umum menyarankan sekitar 30 ml per kilogram berat badan. Namun, yang terpenting, dengarkan tubuh Anda dan perhatikan warna urin Anda. Idealnya harus berwarna kuning muda atau pucat. Pastikan Anda minum air putih bersih, atau bisa juga teh herbal. Ini adalah langkah yang sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar untuk memulihkan kesehatan Anda secara keseluruhan. Visual, tunjukkan gelas yang perlahan diisi dengan air bersih dan dingin. Bisa ditambahkan irisan lemon atau daun mint. Yuk, kita tambahkan sedikit warna cerah ke dalam pola makan kita. Polifenol adalah antioksidan kuat yang ditemukan dalam berbagai tumbuhan, memberikan warna, rasa, dan aroma yang khas. Dulu, manfaat utama polifenol hanya dikenal karena kemampuannya melawan radikal bebas. Namun, penelitian terkini mengungkap bahwa polifenol juga memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan usus. Sebagian besar polifenol tidak diserap di usus halus. Zat ini kemudian bergerak ke usus besar, di mana ia menjadi sumber makanan bagi mikrobiota usus kita. Bakteri baik akan memecah polifenol, dan proses ini menghasilkan metabolit yang memiliki sifat antiinflamasi dan sangat bermanfaat bagi tubuh. Sebaliknya, polifenol juga merangsang pertumbuhan bakteri, baik sambil menekan perkembangan bakteri yang merugikan. Lalu, di mana kita bisa menemukan polifenol? Cari pada makanan dengan warna yang pekat dan cerah. Ini termasuk semua jenis beri, seperti blueberry, raspberry, dan cranberry. Juga ada pada anggur gelap, buah delima, dan ceri. Tak ketinggalan, teh hijau, kakao, serta coklat hitam. Pastikan kandungan kakaonya minimal 70%. Bahkan beberapa rempah-rempah seperti kunyit dan cengkeh juga kaya polifenol. Dengan memasukkan pelangi makanan nabati ini ke dalam pola makan Anda tidak hanya mendapatkan vitamin, tetapi juga secara aktif mendukung kinerja para asisten kecil di usus Anda. Tampilkan kolase produk kaya polifenol, aneka beri, coklat hitam, dan secangkir teh hijau. Ada satu lagi produk yang dalam beberapa tahun terakhir telah meraih status sebagai superfood untuk kesehatan pencernaan, yaitu kaldu tulang, bone broth. Kaldu ini dibuat dengan cara merebus tulang, tulang rawan, dan jaringan ikat hewan atau unggas dalam waktu yang sangat lama, bisa berjam-jam. Proses inilah yang membuat nutrisi berharga, yang sulit didapatkan dari makanan lain, larut dan masuk ke dalam kaldu. Yang paling utama adalah kolagen, yang akan terurai menjadi gelatin saat dimasak. Gelatin mengandung asam amino penting seperti glisin dan prolin. Asam amino ini merupakan blok pembangun bagi seluruh tubuh, termasuk untuk memperkuat dinding usus. Mengonsumsi kaldu tulang dipercaya membantu menambal usus bocor, leaky gut, sekaligus memulihkan keutuhan lapisan epitelnya. Selain itu, kaldu tulang juga kaya akan asam aminoglutamin, yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel-sel usus, dan sangat efektif membantu meredakan peradangan. Kaldu tulang sangat mudah dicerna dan memberikan efek menenangkan pada sistem pencernaan yang sedang teriritasi atau bermasalah. Anda bisa meminumnya hangat-hangat saja, atau menjadikannya sebagai bahan dasar yang kaya rasa untuk sup dan saus. Tampilkan cangkir keramik cantik yang mengepul, berisi kaldu tulang berwarna keemasan. Di tengah maraknya pembahasan soal gizi, muncul pertanyaan yang sangat wajar. Kenapa kita tidak langsung beli saja kapsul probiotik di apotek agar lebih praktis? Memang benar, suplemen probiotik bisa sangat bermanfaat dalam kasus tertentu, terutama jika ada masalah ketidakseimbangan mikrobiota usus yang parah, atau disbiosis, atau masalah spesifik seperti diare yang disebabkan oleh penggunaan antibiotik. Namun, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, suplemen bukanlah pengganti nutrisi yang lengkap. Anda tetap harus memberi makan bakteri baik tersebut dengan prebiotik yang didapat dari makanan utuh. Kedua, kualitas suplemen sangat bervariasi. Sangat penting untuk memilih produk dari produsen terpercaya, di mana tercantum strain bakteri spesifik dan jumlahnya dalam CFU, Colony Forming Units, atau unit pembentuk koloni.
Untuk pemulihan setelah mengonsumsi antibiotik, strain seperti Lactobacillus rhamnosus GG dan Saccharomyces boulardii sering direkomendasikan. Ketiga, jangan mengonsumsi probiotik bersamaan dengan antibiotik, karena antibiotik akan membunuh bakteri baik tersebut. Beri jeda minimal 2 hingga 3 jam. Dan yang paling utama, sebelum mengonsumsi suplemen apapun, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Dokter akan membantu memilih jenis suplemen dan dosis yang paling tepat untuk kebutuhan Anda. Tampilkan beberapa botol probiotik yang berbeda, serta kaca pembesar yang menyorot label komposisi pada salah satunya, memperjelas nama strain dan jumlah CFU. Dan yang terakhir, tapi mungkin ini yang paling krusial dalam resep pemulihan usus Anda, adalah kesabaran. Mikrobiota usus tidak akan pulih hanya dalam 1 hari atau bahkan 1 minggu. Anda merusaknya selama pengobatan antibiotik, jadi sekarang mereka butuh waktu untuk benar-benar bangkit dan menguat. Ingat, ini adalah maraton, bukan lari cepat. Jangan pernah mengharapkan hasil instan. Bahkan, di hari-hari pertama Anda mengubah pola makan, Anda mungkin merasa sedikit lebih buruk. Mungkin muncul kembung ringan atau perubahan pola buang air besar. Tenang, ini wajar. Sistem pencernaan dan mikrobiota Anda sedang menyesuaikan diri dan beralih ke tatanan baru. Kuncinya adalah konsistensi dan keteraturan. Jadikan makanan sehat sebagai fondasi diet Anda, bukan hanya untuk seminggu, tapi untuk jangka panjang. Dengarkan baik-baik sinyal dari tubuh Anda. Jika ada makanan yang jelas-jelas menimbulkan ketidaknyamanan, hilangkan dulu sementara, lalu coba perkenalkan lagi nanti dalam porsi yang lebih kecil. Proses pemulihan ini sangat individual, bisa memakan waktu dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Tapi, percayalah, upaya yang Anda lakukan pasti sepadan. Mikrobiota usus yang sehat adalah kunci, bukan hanya untuk pencernaan yang baik, tapi juga untuk daya tahan tubuh yang kuat, kulit yang bersih, suasana hati yang stabil, dan tingkat energi yang tinggi. Efek visual. Tampilkan kalender di layar yang hari dan minggunya berganti dengan cepat, dan di latar belakang, sebuah pohon hijau indah tumbuh, melambangkan pemulihan mikrobiota usus. Baik. Mari kita rangkum. Memulihkan usus setelah antibiotik itu bukan cuma sekadar makan yogurt. Ini adalah strategi komprehensif yang menyeluruh. Kita harus bergerak di 3 lini utama. Pertama, kita aktif menanam kembali pasukan baik, probiotik, ke wilayah yang rusak. Ini bisa didapat dari kefir, yogurt alami, dan makanan fermentasi. Kedua, kita berikan makan yang cukup untuk para pendatang baru ini dengan makanan kesukaan mereka. Serat prebiotik dari sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh. Ketiga, kita umumkan perang terhadap para musuh. Singkirkan gula, makanan olahan, dan alkohol dari pola makan. Semua itu hanya mensponsori pertumbuhan patogen. Namun, poin paling pentingnya adalah ini. Usus Anda adalah otak kedua Anda dan pilar utama sistem kekebalan tubuh. Dengan memulihkannya, Anda tidak hanya menghilangkan kembung dan rasa tidak nyaman. Anda juga memperbaiki suasana hati, meningkatkan energi, mengurangi risiko berbagai penyakit kronis, dan memperkuat pertahanan tubuh untuk tahun-tahun mendatang. Ini adalah salah satu investasi terbaik untuk kesehatan masa depan Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika Anda mendapatkan sesuatu yang baru dan bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Sekarang, mari kita berinteraksi. Apa produk fermentasi favorit Anda? Apakah kefir, sauerkraut, asinan kubis, atau mungkin sesuatu yang eksotis seperti kimchi atau kombucha? Bagikan favorit dan resep Anda di kolom komentar. Mari kita bertukar pengalaman.